Salam, jemaat yang dikasihi Tuhan. Seringkali kita merasa kecil dan ragu saat Tuhan memanggil kita untuk ketakutan akan penolakan dan rasa tidak layak sering membuat kita terdiam, sama seperti para murid yang sempat bimbang meski telah melihat kuasa kebangkitannya. Namun hari ini Kristus yang menang hadir di tengah kita. Ia tidak mencari mereka yang sempurna, melainkan mereka yang mau dipulihkan. Ia memanggil kita untuk tidak lagi takut, tetapi dengan berani memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa kepada dunia. Mari kita tinggalkan segala kebimbangan, kita datang menghadap hadirat-Nya dengan sukacita. Karena itu, marilah kita berdiri menyambut kemuliaan Tuhan dengan beribadah kepada-Nya di dalam puji-pujian dan ungkapan syukur. Kita memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 187 bait 1 dan 4. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Dan menyertai-Mu juga. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dengarlah oleh Munas Pembimbing menurut Injil Yohanes pasal 20 ayat 21 yang berbunyi demikian. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Demikianlah nas pembimbing bagi kita.
akan masuk dalam dosa. Saudara-saudara yang terkasih, di hadapan Allah yang kudus dan penuh kasih, marilah kita dengan rendah hati mengakui dosa-dosa kita, sebab kasih karunia Tuhan selalu terbuka bagi setiap hati yang bertobat. Mari kita bersaat teduh sejenak. Mari berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Murah, di hadapan hadirat-Mu kami mengaku bahwa kami telah berdosa, baik dalam dosa pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Karena itu kami mohon kepadamu, kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami, dan sucikanlah kami dari segala kecemaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mama kekasih Tuhan, bila demikian pengakuan kita di hadirat Tuhan, maka dengarlah berita anugerah Allah sebagaimana dinyatakan kepada kita dalam Lukas pasal 24 ayat 46 hingga 48. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa ada pengampunan dosa dan pemulihan bagi setiap kita yang sungguh-sungguh bertobat dan mau menjadi saksinya. Kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Kasihlah
jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita berdiri dan membaca Mazmur 130 ayat 1 hingga ayat 8 secara berbalasan. Mazmur 130 ayat 1 hingga ayat 8. Seruan dari dalam kesusahan, nyanyian siaran. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Biarlah telingamu menaruh perhatian jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan. Tetapi padamu ada pengampunan. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti. Jiwaku mengharapkan Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Dialah yang akan membebaskan Israel. Persilahkan duduk. Kita mendengar persembahan puji-pujian yang dipersembahkan oleh paduan suara gabungan paduan suara Narwastu dan PS Kasih.
Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Allah. Dan firman untuk kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49. Untuk itu, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu untuk hari baru, minggu baru pemberianmu bagi kami semua. Bapa, dalam persekutuan kami pagi ini, kami anak-anakmu akan membaca dan merenungkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Karena itu Bapa, tolonglah kami semua anak-anak-Mu, baik hamba-Mu Bapak Pendeta Soleman yang telah Engkau persiapkan untuk menyampaikan suara hati-Mu bagi kami semua jemaat-Mu pagi ini, maupun kami semua jemaat-Mu yang sudah hadir bersama-sama di pagi ini untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti, memahami akan firman yang disampaikan oleh hamba-Mu bagi kami. Dan kami dapat melakukan itu di dalam kehidupan kami sebagai wujud syukur terima kasih kami atas pengorbanan-Mu di kayu salib bagi kami semua. Bapa, berfirmanlah bagi kami semua, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami boleh berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Untuk menghormati firman Tuhan, saya menjemput jemaat Tuhan untuk berdiri. Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka
sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, memelihara dan menghidupi firman itu dalam hidupnya. Haleluya. 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 Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Bapak Mama kekasih Tuhan sekalian, Shalom. Mari kita mendengar kesaksian pujian dari paduan suara perempuan Gemit Jemor.
Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan sekalian, Shalom. Sekali lagi Shalom. Ya, kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena di pagi ini kita masih diberikan napas hidup oleh Tuhan. Dan karena itu dengan napas hidup yang Tuhan beri, bersama kekuatan dan kesehatan yang baru, kita boleh berada di dalam rumah Tuhan untuk menyembah dan memuliakan namanya. Bapak, Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di pagi ini secara khusus saya boleh menyatakan syukur yang tak terhingga kepada Tuhan. Karena kasih-Nya boleh menuntun dan membawa saya berdiri kembali di atas mimbar ini di usia yang ke-60. Jarang saya alami ini, Bapak Mama. Baru di usia 60 ini, di hari yang istimewa untuk saya, memimpin ibadah. Biasanya jadwal tidak tepat pada saya punya jadwal pimpin. Teman-teman pendeta yang pimpin dan doakan saya di usia sebelumnya. Mungkin karena ini hari juga saya pimpin terakhir sebelum saya emeritasi. Karena minggu depan ada pertukaran mimbar tanggal 19. Minggu berikutnya Bapak Pendeta Yusuf dan teman yang Mama Pendeta Flora. Kemudian tanggal 3 saya sudah masuk emeritasi. Hari ini saya memasuki usia pensiun sebagai karyawan Gemit. Dan pada bulan November yang lalu, 6 bulan sebelum hari saya pensiun, Majelis Sinode sudah mengirim surat pemberitahuan untuk siap-siap pensiun. Dan harus sampaikan kepada klasis, sampaikan ke majelis harian bahwa sudah ada pemberitahuan dari Sinode. Ketika surat itu saya sampaikan ke MJH lewat WA, tidak ada satu yang tanggapi surat itu. Bertepatan dengan klasis sudah panggil dan saya harus lapor. Klasis bilang, Bapak, surat sudah ada dari Sinode, jadi Bapak mau kapan emeritasi? Kalau Mama berkenan, saya emeritasi di tanggal lahir saya 12 April 2026. Mama KMK bilang, baik Bapak, tapi itu masih suasana Paskah. Saya bilang sudah lewat 1 minggu Mama, jadi kesibukan sudah selesai dengan Paskah. Lalu dari sana saya datang dalam rapat bersama MJH dengan 3 adik pendeta. Saya sudah sampaikan ke MKH bahwa sudah diterima permintaan itu. Tapi Bapak KMJ bilang, Bapak, baik Bapak suka tahu, tapi nanti kami yang atur Bapak, jadi Bapak
harus ikut yang kami atur. Jadi saya bilang, ya itulah yang saya sampaikan, tapi saya siap menerima apapun yang Adi bertiga omong dan majelis harian omong untuk saya. Karena betul saya harus diatur oleh adik-adik bertiga dan majelis jemaat Maranatha Oebufu. Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan dalam percakapan dengan MJH dan MKH disepakati bahwa pelaksanaan emeritasi akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2026 sekaligus dengan perhadapan pendeta pengganti. Terima kasih kepada jemaat, terima kasih kepada majelis jemaat, buat Bapak Maksi Ngeu Lima yang ketika ditunjuk untuk menjadi panitia, ketua panitia emeritasi dengan sukacita menyambut itu. Bapak, Mama, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur kepada Tuhan dan bersyukur untuk semua perhatian dan kasih jemaat buat saya. Untuk semua perhatian dan kasih jemaat hingga 3 adik pendeta dalam melaksanakan pekerjaan pelayanan Tuhan di jemaat Maranatha Oebufu. Bapak, Mama, kekasih-kekasih Tuhan, dalam refleksi saya, berapa kali saya harus mati, tapi Tuhan bilang belum. Dan ternyata Tuhan bawa saya hingga sampai pada hari ini di usia 60 tahun bersama-sama dengan Bapak, Mama, jemaat Maranatha Oebufu. Terima kasih Tuhan untuk semua itu. Terima kasih jemaat Tuhan untuk semua yang sudah diberi. Di pagi ini Bapak, Mama, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan Lukas 26 ayat 36 hingga 49 dengan tema diyakinkan untuk memberitakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Sekali lagi, diyakinkan untuk memberitakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Apa maksud itu, Bapak, Mama? Kita perlu melihat apa pengertian kata diyakinkan. Melihat pengertian dari kata diyakinkan ini, Bapak, Mama, kata ini adalah sebuah kata pasif dari meyakinkan, yang bermakna dibuat yakin, dijamin kebenarannya atas sesuatu hal. Yang menunjukkan sebuah proses di mana seseorang dihilangkan keraguan-raguannya atau dibujuk untuk menerima sesuatu kebenaran untuk ia terima dengan hati dan akalnya, bahwa yang diberikan atau yang dinyatakan itu benar adanya dan siap untuk dilaksanakan.
Inilah Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya ketika mereka dirundung duka dan kehilangan harapan. Karena Yesus yang mereka harapkan dambakan untuk menjadi pemimpin mereka. Disalibkan oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Karena itu mereka lupa akan janji Tuhan bahwa pada hari ketiga Ia akan bangkit dari kematian. Karena itu Tuhan Yesus datang di tengah-tengah mereka. Dan menyapa mereka dengan kalimat damai sejahtera bagi kamu. Bapak Mama saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kata sapaan Yesus ini memberikan ketenangan, memberikan rasa nyaman di tengah ketakutan dan keraguan para muridnya. Kita baca itu pada ayat yang ke-36. Karena para murid masih diliputi rasa takut, ragu-ragu di dalam hati mereka. Lalu Tuhan Yesus menunjukkan tangan dan kakinya, bekas paku pada kayu salib. Bahkan meminta mereka meraba karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang mereka lihat ada pada Yesus. Ayat 37 hingga ayat yang ke-40. Bahkan ketika mereka belum juga percaya, Tuhan Yesus bertanya lagi kepada mereka, adakah kamu mempunyai makanan di sini? Dan mereka pun memberikan sepotong ikan bakar. Yesus mengambilnya dan memakan di depan mereka. Ayat 41 hingga ayat 43. Kemudian Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan. Tuhan Yesus mulai meyakinkan para murid akan perkataannya ketika Ia masih bersama-sama dengan mereka. Bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang Dia dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Dan tidak cukup dengan itu, Yesus pun membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ia mengatakan bahwa Mesias harus menderita dan mati, lalu dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Kita baca pada ayat 44 hingga ayat 46. Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan. Kini para murid tidak takut lagi, karena pikiran mereka telah terbuka dan percaya serta yakin dengan sungguh bahwa yang hadir di tengah mereka saat pintu terkunci itu adalah Tuhan Yesus, guru mereka. Maka Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan, dalam keadaan mereka telah yakin, telah percaya sungguh-sungguh bahwa itu adalah Yesus. Yesus benar-benar telah bangkit. Dan hari ini mereka menampakkan diri kepada Tuhan Yesus, menampakkan diri kepada mereka. Maka ada tugas yang harus mereka kerjakan, yaitu memberitakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Ayat 47 hingga ayat 49. Para murid diutus untuk memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa dalam nama Yesus kepada seluruh bangsa di dunia yang dimulai dari Yerusalem.
tempat mereka berkumpul untuk menanti Roh Kudus yang dijanjikan Bapa untuk memampukan mereka menjadi saksi-saksinya. Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga melihat kata lainnya memberitakan tentang pertobatan. Memiliki makna memanggil manusia untuk menguasai pikiran secara total, berbalik dari dosa, dan mengarahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ini Bapak Mama, bukan sekedar penyesalan emosional, melainkan perubahan sikap hati yang menghasilkan tindakan nyata dalam hidup yang menunjukkan kekudusan dan kebenaran. Memberitakan pertobatan berarti menegaskan perlunya meninggalkan kehidupan lama yang berdosa dan berpaling untuk hidup benar di hadapan Allah. Karena pertobatan sejati, Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan, adalah perubahan arah hidup yang drastis. Dari melayani diri sendiri menjadi melakukan kehendak Allah dalam kehidupannya. Karena itu pertobatan sejati terbukti melalui perubahan perilaku yang nyata, yang sering disebut sebagai menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan karena itu pertobatan adalah sebuah proses berkesinambungan dari gaya hidup kita untuk hidup di dalam kekudusan hidup setiap waktu, setiap saat, setiap hari. Untuk hidup dalam kekudusan setiap hari yang berkenan kepada Allah. Dan karena itu, memberitakan pertobatan adalah pesan mendesak untuk berbalik arah total dari dosa menuju kepada Tuhan, yang dimotivasi oleh anugerahnya dan diwujudkan dalam perubahan hidup sehari-hari. Artinya Bapak Mama, potong tanggalkan buat tempung hidup lama, potong kenakan hidup baru. Bacaan hari Senin Kolose pasal 3 bilang, buang semua yang kotor dari buat tempung hidup. Jangan ucap lagi itu kata-kata kotor, jangan hidup lagi dengan hal-hal yang kotor. Karena masih ada yang suka keluarkan kata-kata kotor, ingat dan bertobat supaya dapat pengampunan dari Tuhan. Bapak, Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Lalu hal yang berikut, yang ketiga, memberitakan pengampunan dosa adalah mengabarkan kabar sukacita bahwa Allah melalui Yesus Kristus telah menyediakan pengampunan atas dosa-dosa manusia. Ini bukan sekedar ucapan, melainkan sebuah proklamasi kasih karunia yang memanggil orang untuk bertobat dan berdamai dengan Allah. Dalam melaksanakan tugas sebagai saksi, Yesus berjanji bahwa Ia akan mengirim apa yang dijanjikan Bapa, yaitu Roh Kudus, sebagai perlengkapan kuasa dalam menjalankan misi tersebut.
Karena para murid akan menjadi saksi. Saksi mata dari peristiwa kebangkitan Tuhan. Mereka harus diperlengkapi oleh Roh Kudus, mendapat kekuatan dan bimbingan supaya melalui diri mereka pemberitaan tentang pertobatan dan pengampunan itu boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Mama yang diberkati Tuhan, Yesus berjanji mengirim apa yang dijanjikan Bapa Roh Kudus sebagai perlengkapan kuasa untuk menjalankan misi Allah tersebut. Jadi kehadiran Tuhan Yesus di dalam persekutuan para murid adalah untuk mengubah para murid dari ketakutan menjadi saksi yang berani karena berjumpa dengan Yesus yang bangkit itu. Karena itu Bapak Mama, kekasih Tuhan sekalian, dari apa yang disampaikan firman Tuhan pagi ini, ada dua hal yang perlu untuk kita refleksikan bersama saat ini. Pertama, sebagai orang percaya yang telah menerima pengampunan dan keselamatan melalui kebangkitan Kristus, janganlah kita menjadi orang percaya yang ragu-ragu dan takut menghadapi berbagai-bagai tantangan yang menghadang. Bahkan janganlah menjadi orang Kristen, orang-orang percaya yang ragu-ragu dan takut untuk mengabarkan atau memberitakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Menjadi saksi tentang memberitakan pertobatan dan pengampunan bukan hanya para murid, bukan hanya para rasul, tapi kita semua yang telah dipanggil Tuhan untuk menjadi percaya padanya. Dan percayalah bahwa Tuhan Yesus yang telah bangkit mengalahkan dosa dan maut akan senantiasa menyertai dan memberkatimu di sepanjang hidup yang engkau persembahkan untuk Tuhan, memberitakan karya keselamatannya bagi dunia. Hal yang kedua, sebagai orang percaya yang telah mengalami karya penyelamatan Allah melalui kebangkitan Kristus, kita tidak cukup dengan percaya dan beriman pada Tuhan, tetapi juga bagaimana kita memberi diri menjadi saksi-saksi Kristus di dalam memberitakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa bagi sesama yang masih hidup jauh dari hidup yang berkenan kepada Allah. Jadi setiap waktu kita menjadi saksi kebenaran Tuhan. Ada yang belum berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, kitalah yang menjadi saksi-saksi Tuhan untuk membuat mereka sadar bahwa perlu ada pertobatan supaya ada pengampunan yang Tuhan beri dalam hidup mereka. Karena kebangkitan Kristus justru membawa kita, merangkul kita semua orang berdosa untuk menikmati kehidupan yang kekal. Amin Bapak Mama. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman. Bapak Mama kekasih Tuhan sekalian, mari kita semua berdiri, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ya Tuhan, kuatkan imanku, Jauhkan dari pencobaan, dan bimbing hamba-Mu selalu, setia turut kehendak-Mu. Bab Mama dipersilakan duduk. Kita ada dalam persembahan syukur. Karena itu jemaat Tuhan yang terkasih, berilah dirimu karena persembahan yang sesungguhnya di hadapan Tuhan adalah diri kita sendiri. ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh
dijemput berdiri. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, kami bersyukur Tuhan bahwa kami dilayakkan untuk ada sampai dengan pagi hari ini. Di sini kami membawa persembahan kami, persembahan syukur, nasar, perpuluhan, dan persembahan lainnya. Terlebih persembahan hidup kami. Kami mohon berkenan menerima apa yang kami persembahkan, suci kuduskan dan layakkan Bapa, sehingga menjadi korban yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Demi Kristus Yesus, korban yang sejati itu, kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Baik Bapak Mama kekasih Tuhan sekalian, sebagaimana warta jemaat 2 minggu berturut-turut disampaikan bahwa dalam ibadah pertama dan kedua pada hari ini, paduan suara gabungan, paduan suara Narwastu dan Kasih dari PHRG Bulan Budaya akan mempersembahkan lagu kepada kita semua jemaat yang hadir dalam ibadah. Kiranya Bapak Mama boleh mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan lewat persembahan lagu yang dipersembahkan oleh paduan suara. Untuk itu dipersilakan kepada juru lelang, silahkan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, salam. Sekali lagi salam. Sesuai dengan warta pelayanan Jemaat Maranatha Ubufu 2 minggu berturut-turut seperti yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Soleman, bahwa pada hari ini kami dari panitia Hari Raya Gerejawi, khususnya Bulan Budaya dan Bahasa, kami akan mengadakan lelang pujian dan kami didukung oleh PS Narwastu dan PS Kasih. Dan pada pelelangan ini kami bagi dalam 2 sesi, yaitu sesi yang pertama kami akan melantunkan 1 bait pujian dan kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu baik yang telah kami undang untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini, bahkan Bapak Ibu yang hadir pada saat ini. Dan pada sesi yang kedua, Bapak Ibu presbiter akan menjalankan tangguh persembahan kepada Bapak Ibu jemaat yang ada. Untuk itu saya persilakan kepada PS Narwastu dan PS Kasih dapat maju ke depan.
Baik, saya persilakan kepada PS Narwastu dan PS Kasih untuk dapat melantunkan satu bait bagi kita semua. Silakan. Baik Bapak Ibu, untuk kesempatan yang pertama saya berikan kesempatan kepada Bapak Max Geolima untuk dapat menentukan nilai dari pujian ini. Bapak Max Geolima. Oh iya, Bapak Max ada di belakang. Iya, silakan Bapak Max. 1 juta. Iya, dari Bapak Max Geolima 1 juta. Yang berikut Bapak Suki ada. Bapak Suki silakan Bapak Suki. Bapak Suki 250. Teman-teman dari seksi usaha dana bisa mencatat. Dan selanjutnya ada dari belakang ada Bapak Hestung barangkali Bapak Hes. Bapak Hestung 500.000. Selanjutnya dari Bapak Ibu yang barangkali sudah dikonfirmasi ada Ibu Yuni di sini saya lihat. Mohon maaf Ibu Yuni bisa menentukan. Ya, Ibu Yuni 250.000. Dari balkon Bapak Ongkip atau Ibu. Bapak Ongki 500.000. Dari Bapak Ibu yang lain barangkali ada Bapak Isto Tanggela barangkali. Bapak Isto Tanggela 500.000. Di sini saya lihat juga ada Bapak atau barangkali Bapak Ibu yang tidak saya sebutkan tapi berkenan untuk mau berpartisipasi mendukung panitia Bulan Budaya dan Bahasa, silakan Bapak Ibu. Oh ada Ibu Honi di belakang. Iya silakan Ibu Honi. Ibu Honi 1 juta ya. Ibu Honi Bait 1 juta rupiah. Silakan Bapak Ibu barangkali ada yang lain. Oh ya, Mama Jobo 500.000. Oh ya, Mama Nona silakan Mama Nona. Mama Nona 500.000. Dari Bapak Ibu yang lain. Oh dari PS Narwastu sendiri. Oh ya dari PS Narwastu 500.000. Kalau begitu kita coba lantunkan sekali lagi pujian ini. Ya, satu bait lagi. Selanjutnya barangkali dari Bapak Ibu yang masih mau untuk memberikan dukungan buat kami panitia Bulan Budaya dan Bahasa, silakan
Ada juga terkonfirmasi Bapak Prima Manafe. Bapak Prima barangkali ada untuk kebaktian pertama? Oh belum ada, berarti mungkin kebaktian kedua. Dari Bapak Ibu barangkali masih ada? Oh iya. Minta maaf Bapak Pendeta, barangkali Bapak Pendeta bisa Oh iya, Bapak Pendeta sudah langsung menyampaikan di seksi usadana, ya. Baik, kalau tidak ada, berarti kita akan lanjutkan pada sisi yang kedua, yaitu teman-teman presbiter bisa membantu untuk menjalankan tangguh persembahan. Untuk itu saya memberikan kesempatan bagi PS Narwastu dan PS Kasih untuk melakukan pujian secara utuh. Silakan.
Terima kasih kepada PS Narwastu dan PS Kasih dan juga didukung oleh tim penari. Untuk itu kita berikan hormat dan kepujian bagi nama Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Kami juga atas nama Panitia Bulan Budaya dan Bahasa, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu baik yang telah langsung menyebutkan, bahkan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang memberikan lewat tangguh persembahan yang dijalankan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Mari Bapak Mama kita tenangkan hati, kita masuk dalam syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu Bapa. Sebab Engkaulah Bapa yang maha mengasihi kami, sehingga di hari ini, di minggu-Mu yang kudus ini, Tuhan berkenan memberikan kami napas hidup, kekuatan dan kesehatan, sehingga kami boleh mengambil bagian bersama dalam ibadah pagi ini, menyembah dan memuliakan Engkau lewat seluruh hidup dan puji-pujian yang telah kami persembahkan kepadamu. Biarlah firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan bersama pagi ini boleh menolong kami untuk kami sungguh-sungguh memahami, mengerti apa yang telah Engkau lakukan bagi kehidupan kami. Bahkan ketika para murid ada dalam kekalutan hidup oleh karena peristiwa kematian-Mu, justru dalam kebangkitan-Mu Engkau datang memberikan semangat baru bagi mereka untuk diyakinkan dan percaya bahwa sesungguhnya apa yang telah Engkau katakan bagi mereka, Engkau sungguh telah bangkit. Biarlah dengan semangat dan motivasi baru yang Tuhan berikan kepada para murid, juga diberikan bagi kami sebagai orang-orang beriman dan percaya padamu Tuhan. Supaya hidup kami yang telah kami peroleh karena kasih dan cinta-Mu, kami tidak sia-siakan. Tapi kami mempersembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami mau menjadi saksi Tuhan dalam memberitakan pertobatan dan pengampunan pemberian-Mu bagi sesama kami. Pagi ini Bapa, kami berdoa buat semua jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah saat ini. Baik itu jemaat Maranatha Ebufu maupun jemaat yang bersimpati untuk ada bersama kami dalam ibadah pagi ini. Tuhan kiranya memberkati mereka senantiasa. Biarlah berkat dari surga tercurah atas hidup mereka, dan dengan berkat-Mu mereka terus memuliakan Tuhan. Kami berdoa bagi semua presbiter, tim multimedia, muger, pemain keyboard, bahkan paduan suara vokal, paduan suara gabungan Narwastu dan Kasih, dan paduan suara perempuan Gemit JMO yang telah mempersembahkan puji-pujian sebagai talenta terindah pemberian Tuhan. Tuhan memberkati agar dengan semua talenta pemberian Tuhan semata-mata mereka kembalikan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Di kesempatan ini kami berdoa buat
12 pasangan nikah, dan 99 orang yang berulang tahun dalam minggu ini, tanggal 6 hingga 12 April. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semua anak-anak Tuhan yang berbahagia dalam minggu ini. 12 pasangan nikah, 99 orang yang berulang tahun kelahiran. Berkati mereka senantiasa dengan seluruh pergumulan hidup mereka, dan biarlah dengan berkat-Mu mereka terus bertumbuh dalam cinta dan kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa buat anak Kendidimu yang sementara opname di rumah sakit Titus Uli. Tuhan, berkati semua obat yang diberikan oleh dokter. Bahkan Tuhan, ulurkan tangan-Mu menjamah kehidupannya agar ia boleh memperoleh pemulihan dan kesembuhan dan kembali ceria sebagaimana biasanya. Kami berdoa mengucap syukur pada Tuhan bersama dengan Oma Eda Sonai Muskanan, yang pada hari ini ia juga menemui hari ulang tahun yang ke-71. Kami berdoa juga buat Bapak Andre Banunaek yang juga berulang tahun pada hari ini, dan Bapak Dedi Ndaumanu yang juga berulang tahun hari ini. Bahkan hamba sendiri yang Tuhan bawa tuntun hingga hari ini mencapai usia 60 tahun, memasuki masa emeritasi sebagai pendeta, sebagai karyawan Gemit. Kiranya berkat Tuhan terus menuntun hidup kami, dan biarlah kami berjalan dalam terang kebenaran, sehingga hari-hari hidup yang Tuhan beri kami boleh jalani dengan penuh pengucapan syukur kepadamu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami berdoa untuk gabungan paduan suara Narwastu dan paduan suara kasih yang telah mempersembahkan puji-pujian dalam rangka penggalangan dana bagi kegiatan PHRG Bulan Budaya. Berkati hamba-hamba-Mu bersama dirhen dan para penari. Biarlah yang telah mereka persembahkan boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, dan bagi semua jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan terbaik untuk mendukung kegiatan pelayanan Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Ibadah kedua, ketiga, dan keempat kami taruh dalam tangan kasih-Mu. Bahkan Ibu Pendeta bersama dengan jemaat dari Amanatun Timur, Klasis Amanatun Timur, yang pada hari ini juga mereka hadir di tengah-tengah persekutuan jemaat Maranatha, membawa hasil bumi untuk menggalang dana bagi kebutuhan pelayanan mereka yang berlangsung dari kebaktian pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Bahkan pelelangan lagu yang dilakukan pada jam ketiga dan keempat. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah dengan semua berkat-Mu nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa buat ketiga Bapak Mama Pendeta dalam pelayanan Jemaat Maranatha Ebufu. Tuhan memberkati, berikan kekuatan kesehatan dalam hidup rumah tangga dan pelayanan. Dan bagi Ibu Pendeta Flora yang sementara mengunjungi anak di Surabaya, Tuhan berkati hamba-Mu dengan seluruh keperluan pendidikan anak di sana. Tuhan memberkati, pergi pulang agar ia kembali
di tengah-tengah jemaat dengan selamat. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami mau kembali ke rumah tangga kami masing-masing. Tuhan sertai, lindungi dan berkati kami. Biarlah dengan berkat-Mu nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kita mendengarkan warta pelayanan. Shalom. Majelis Jemaat menyampaikan salam damai sejahtera kepada seluruh jemaat Maranatha serta jemaat tamu yang menghadiri ibadah Minggu hari ini. Adapun pendeta yang melayani ibadah hari ini adalah Pendeta Soleman Uliloni melayani ibadah pertama dan kedua. Pendeta Family Sapnenmo melayani ibadah ketiga. Pendeta Vivi Siar Balo melayani ibadah keempat. Majelis Jemaat yang akan melayani dalam ibadah Minggu 19 April adalah ibadah pertama, rayon 6, 9, dan 20. Ibadah kedua, rayon 1, 7, dan 23. Ibadah ketiga, rayon 3, 21, dan 22. Ibadah keempat, rayon 8, 15, dan 16. Paduan suara vokal grup yang akan mengisi liturgi pada Minggu 19 April adalah ibadah pertama, paduan suara Getsemani dan vokal grup Kaum Bapa Maranatha. Ibadah kedua, paduan suara Kasih dan vokal grup Blessing. Ibadah ketiga, paduan suara Pemuda Maranatha dan vokal grup Kaum Bapa Rayon 7. Ibadah keempat, Alleluia Choir dan vokal grup Pemuda Shalom. PPA Maranatha mengundang perwakilan orang tua dan seluruh anak PPA untuk menghadiri ibadah syukur Paskah pada hari Selasa 14 April pukul 5 sore di gereja. Pemuda Teritori 3 Klasis Kota Kupang Timur akan melaksanakan ibadah di Jemaat Lahairoi Tofa pada Kamis 19 April pukul 7 malam. Kaum Bapa akan melaksanakan ibadah gabungan pada hari Kamis 16 April pukul 6 sore di gereja. Rayon yang melayani adalah rayon 12, 13, 14, 15, dan 27. Pendeta Flora Welfart Manafe akan melayani ibadah kaum lansia pada hari Selasa 14 April pukul 4 sore bertempat di rumah Bapak Yohan Detan, rayon 21. Berikut adalah jadwal perkunjungan unit pembantu pelayanan PIPD dan pendeta pendamping. Pendeta Vivi Siar Balo akan melayani di Persekutuan Doa Pelita Emas pada hari Selasa 14 April pukul 6 sore. Pendeta Yusuf Nakmova akan melayani di Mesia Shalom pada hari Sabtu 18 April pukul 3.30 sore. Berikut adalah kebutuhan bahan material dalam pembangunan Pastori 4 tahap kedua. Bisi beton 12 mili, 10 mili, dan 8 mili. Kawat ikat, semen, pasir pasang, batu pecah, kayu usuk, kayu bulat, paku 4 cm, 5 cm, 7 cm, dan 10 cm. Besi holo galvanis 6 x 6 cm, seng BJLS 0,20, paku seng, dan lainnya. Untuk mempercepat proses pekerjaan, kami menerima dukungan dalam bentuk material maupun sumbangan dana. Jemaat dapat menghubungi Bapak Lobrik Saubaki, Bapak Domingus Hauteas, atau Bapak Joni Muskanan untuk informasi lebih lanjut. Keluarga Bapak Pino Artaita dari Rayon 17 telah berpindah keanggotaan ke Jemaat Eden Kisbaki, Klasis Kota Kupang. Majelis Sinoda menetapkan status pensiunan karyawan gemit bagi Pendeta Soleman Abraham Uliloni mulai tanggal 12 April 2026 dan menempatkan Pendeta Amelia Marsalina Siokain dari Jemaat Koinonia Kupang, Klasis Kota Kupang. Ibadah hameritasi dan perhadapan akan dilaksanakan pada hari Minggu 3 Mei pukul 8 pagi. Penerimaan tenaga guru TK masih diperpanjang hingga 31 Mei 2026. Untuk calon Satpam TK dan PPA diminta untuk melengkapi persyaratan yang belum lengkap. Dalam rangka pertukaran pelayan Teritori 3 Klasis Kota Kupang Timur, maka yang akan melayani ibadah Minggu 19 April adalah sebagai berikut. Ibadah pertama, Pendeta Aplonia Saluk Vetokou dari Jemaat Tiberias TDM. Ibadah kedua, Pendeta Stefanus Pandi dari Jemaat Kaisarea BTN. Ibadah ketiga, Pendeta Nifrit Tanau dari Jemaat Ebenezer Iungbokan.
Ibadah keempat, Pendeta Yeri Hau dari Jemaat Gloria Kayu Putih. Pendeta Yusuf Nakmova melayani di Jemaat Lahairoid Tofa pukul 8 pagi. Pendeta Soleman Uliloni melayani di Jemaat Gloria Kayu Putih pukul 8 pagi. Pendeta Flora Welvan Manafe melayani di Jemaat Shalom Tuana Luis pukul 7 pagi. Pendeta Vivi Siarbalo melayani di Jemaat Bet El Maulafa pukul 8 pagi. Pendeta Emeritus Esveniti melayani di Jemaat Tamariska Maulafa pukul 7 pagi. Majelis Jemaat menyampaikan turut berduka cita atas berpulangnya Mama Oma Kekasih Rosalin Bani Ratu Edo di Rayon 16. Meninggal pada hari Kamis 9 April. Pemakaman pada hari Sabtu 11 April. Mama Oma Kekasih Maricheng Gonggoek di Rayon 7, meninggal pada hari Sabtu 11 April. Kehadiran jemaat dalam ibadah Paskah Minggu 5 April mencapai total 1.298 jemaat, terdiri dari 378 jemaat laki-laki dan 920 jemaat perempuan. Kehadiran jemaat dalam ibadah syukur Paskah Senin 6 April mencapai total 236 jemaat. Gereja menerima persembahan berupa dana pembangunan 50 juta rupiah dari Bapak Gustaf Daumanu, dana pembangunan 250.000 rupiah dari Ibu Yuliana Martadoki. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih. Laporan keuangan periode 4 hingga 10 April mencatat saldo awal ditambah penerimaan Rp152.800.500, pengeluaran Rp67.461.150, saldo akhir Rp80.339.350. Penerimaan untuk pembangunan Rp1.944.500, saldo akhir pembangunan Rp81.803.177. Sekian Warta Minggu ini, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Mama jemaat yang diberkati Tuhan, dipersilakan berdiri. Kita telah menerima damai sejahtera dari Kristus yang bangkit dan telah diyakinkan oleh firman-Nya. Kini kita diutus kembali ke dalam dunia sebagai saksinya untuk memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa melalui perkataan dan perbuatan kita setiap hari. Pergilah dengan iman yang teguh, hati yang penuh kasih, dan keberanian oleh kuasa Roh Kudus. Mama, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber segala kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudari. Ia mencurahkan kepadamu berkat-Nya yang berlimpah-limpah, sehingga engkau dapat menjadi berkat bagi sesamamu,
sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, silakan ambil saat teduh.